Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 Data Analitik R4H. Di sini kami akan membuat video berupa yang berisikan yaitu mencari data dan memvisualisasikannya, lalu mengevaluasi data-data yang sudah ada. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam. Lalu sini ada saya Zayan Fatullah. Saya Cakra Tricahyo. Saya Sandiko Nathaniel. Dan saya terakhir Muhammad Rehan Maulana. Oke, sekian dari kami. Selamat menonton. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam. Saya MPM 2024 31500 414. Saya berasal dari kelas R4H kelompok 6 data analisis. Lalu di sini saya akan pertama saya di sini akan melakukan analisa data. Tapi untuk bagian saya kebetulan saya mendapat bagian mencari data di dalam situs yang bernama Kaggle. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kita cari dulu datanya. Kita lihat dulu di Google Chrome ya. Kita buka di Google Chrome. Kita klik ya. Ya sudah, langsung kita pilih salah satu akunnya. Ya. Habis itu jangan lupa kita tulis Kaggle. Kaggle ya. Nah, sudah ada. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini ya, karena dia langsung search gitu ya. Ini ada tampilan homepage-nya seperti ini. Dan dia memang banyak sekali data-datanya ya, semuanya. Kita mulai cari ini dari salah satu judul ya. Oke, kita cari. Jika dirasa belum cocok, maka kita harus mencari di data selanjutnya ya. Jangan kita harus mencari data yang bagus gitu, yang masuk di kita. Karena nggak semua datanya itu bisa dimasukkan atau masuk dalam kriteria yang bisa digunakan untuk tugas besar data analitik. Belum ketemu nih ya, belum ada nih. Kita langsung coba di sebentar. Oh ya. Nah, lalu kita cek di sini jika sudah ada. Nah, ini orang. Oh nih, kita coba cek yang paling atas ya. Kita lihat dulu apakah isinya sudah oke. Ini kurang lebih seperti ini. Sepertinya ini sudah masuk kriteria ya, karena memiliki 2 file dan 12 kolom. Lalu kita pencet download. Di sini kita jangan lupa download ya. Download dataset as a zip. Pencet. Nah, lalu dia akan membuat suatu ini ya. Untuk kita harus menyimpan di suatu downloadan ya. Kita bikin dulu di sini. Pertama kita new dulu, new folder. Kita bikin Tubes data analitik. Kita cek di sini Tubes data analitik. Ya. Oke, lalu kita bisa masukkan di data Tubes DA ini ya. Langsung saja kita masukkan. Kita save. Nah, lalu dia akan muncul data seperti ini, archive zip ya, di download ini. Kita langsung pencet aja show in folder. Nah, lalu dia akan seperti ini. Nah, ini zip ini kita sebenarnya harus kita ekstrak dulu ya. Cara ekstraknya ya, nanti dia keluar seperti ini, detail CSV, order CSV. Nah, di sini langsung kita ekstrak all aja. Langsung kita ekstrak. Karena zip terus diekstrak. Nah, jika sudah nanti akan seperti ini. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung langsung kita buka Power BI-nya. Langsung kita buka Power BI-nya jika sudah diekstrak. Kita keluarkan dulu ininya atau kita simpan dulu aja. Ya. Kita simpan dulu, lalu kita buka Power BI.
Ya, untuk kurang lebih untuk mencari data ya seperti itu ya guys ya, karena mencari data kita bisa, untuk mendapatkan dataset kita bisa mendapatkannya di Kaggle dan beberapa platform lain itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk transform data dari data yang kita sudah dapatkan. Sekarang kita akan ke get data. Karena filenya itu berbentuk CSV, kita pilih CSV atau teks. Di sini kita akan melakukan input satu table terlebih dahulu, yaitu table details. Ini preview dari table details tersebut. Kita transform data. Kita lihat apakah ada yang bermasalah. Sepertinya tidak ada error atau null atau yang kosong. Lalu kita akan melanjutkan tabel yang kedua, yaitu text CSV dari table order tersebut. Lalu kita klik OK. Sekarang kita akan melakukan merge queries agar table dapat terlihat dan dapat divisualisasikan. Kita akan melakukan merge queries di table details. Merge queries as new. Pilih table yang kedua, yaitu table orders yang ingin dihubungkan. Lalu juga pilih primary key-nya yang berhubungan. Jika sudah tidak ada lagi yang error atau apa, kita klik OK. Kita pilih kolom yang ingin ditampilkan, yaitu order date, customer name, state, dan juga city. Lalu kita klik OK. Setelah sudah dipilih, kita akan melihat lagi apa aja yang harus ditambahkan atau dihapus kolomnya. Sepertinya kolom cost belum dihitung. Sekarang kita akan add column lalu custom column. Kita pilih namanya cost. Kita pilih kolom yang ingin dihitung, yaitu dari amount dikurang kolom profit sama dengan cost atau biaya. Kita klik OK. Kita ubah data tipenya pada kolom cost menjadi whole number. Kita lihat lagi apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Sebenarnya harus dipindah agar terlihat cost-nya di samping profit. Kita lihat lagi tabel yang lain. Jika sudah tidak ada lagi, kita akan close and apply untuk melanjutkan visualisasi.
Kita tunggu load tersebut berhasil. Nah, data yang sudah di load akan berhasil dilihat di bagian kanan Power BI ini. Sebelum lanjut memvisualisasikan dari data ini, kita akan melihat relasi yang dari ketiga tabel tersebut di model view. Kita lihat sepertinya sudah nyambung karena order ID adalah primary key-nya. Sekarang kita akan melanjutkan visualisasi yang akan dikerjakan oleh teman saya. Oke, nama saya Sandiko Nathaniel dengan NPM 2024 3150395. Di sini saya akan melanjutkan membuat visualisasi dari data yang telah dimasukkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan membuat visualisasi card dengan dua data. Yang pertama saya akan memasukkan data profit, yang kedua saya akan memasukkan data cost. Jadi saya mencet profit di bagian sini. Setelah profit, saya membuat judulnya profit. Kemudian di bagian efek, saya buat visual border dan saya nyalakan shadow-nya. Saya berikan warna biru agar sama dengan judulnya. Offsetnya kita buat inside dan saya buat posisinya di dalam. Kemudian yang kedua, saya membuat visualisasi card dengan data cost. Kemudian saya ganti judulnya. Setelah membuat visualisasi card ini, yang kedua saya akan membuat visualisasi dengan menggunakan stack column chart. Di sini saya akan membuat visualisasi profit per bulan dengan memasukkan data profit dan bulan. Dan saya membuat judulnya total profit berdasarkan bulan. Saya buat juga visual bordernya dan shadow. Di semua visualisasi yang dibuat menggunakan shadow. Visualisasi yang ketiga yang akan saya buat yaitu pie chart. Di sini saya akan membuat visualisasi jumlah pembelian berdasarkan kota dengan data amount dan city. Oke, kemudian di sini saya membuat filter top N 5 agar hanya 5 kota dengan pembelian terbanyak yang dapat dilihat. Di sini saya taruh amount apply. Hanya ada 5 kota yang terlihat. Kemudian saya ganti judulnya 5 kota dengan pembelian terbanyak. Kemudian saya sesuaikan warnanya. Dan saya nyalakan lagi visual bordernya dan shadownya. Kemudian saya rapihkan.
Sepertinya sekian dari saya. Untuk visualisasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cakra Tricahyo. Sini saya akan melanjutkan visual dari partner saya sebelumnya. Saya akan menjalankan saya akan membuat dua visual. Yang pertama visual 10 orang terbanyak pembeli, dan satu lagi adalah total pembeli per 3 bulannya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama-tama kita akan memakai visual yaitu line chart. Line chart ini kita di data kita checklist checklist order date dan quantity. Di order date kita unchecklist sampai hanya quarter saja yang tersisa. Di sini sudah terbikin visualnya. Mas kita visualin di sini ya, ke general kita kasih itulah kita ganti jadi rata-rata. Nah, per 3 bulan. Dan kita kasih efek di sini visual border kita aktifin agar tepinya hitam seperti rekan saya sebelumnya juga. Dan kita kasih biru juga di di detail backgroundnya kita ganti warna biru dan text colornya kita ganti warna putih. Oke, kita lanjut ke visual yang kedua, yaitu 10 orang terbanyak yang membeli produk kita. Langsung saja kita ke tempat data visualnya dan kita cari nih clustered bar chart. Kita pakai visual seperti ini. Kita gedein dulu biar sedikit kelihatan. Oke. Dan yang ini kita pasang di customer name, sama satu lagi itu quantity. Nice. Kita pasang sumbu Y dan sumbu X seperti ini, dan kita mainin filternya. Di sini kita pakai top N. Top N kita 10, pasang 10, dan di by value-nya kita pasang di sum of quantity, rata-rata quantity-nya, dan langsung di apply. Oke, di sini sudah jadi. Kita edit lagi sebenarnya. Yang pertama kita kasih kita ganti dulu namanya, titelnya kita ganti 10 orang dengan huruf kapital dulu dong, orang dengan pembelian terbanyak. Nice. Kita kasih visualnya yaitu bukan efek title. Background color kita ganti warna biru dan text color kita ganti warna putih. Jangan lupa kita kasih mana itu namanya ya, visual border. Oke. Sini sudah terlihat ya teman-teman. Dua visual yang terjadi, yang pertama itu rata-rata total pembelian per 3 bulannya yang bisa kalian lihat dari kuartal 1 sampai kuartal 4-nya, dan satu lagi visual 10 orang dengan pembelian terbanyak yang bisa Anda lihat 10 orang ini. Yang pertama itu ada Priyanka ya, itu adalah orang yang pembelinya banyak banget, 79 kali. Oke. Cukup sekian dari saya sudah bikin dua itu, dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Zayang Fatullah dari NPM 389. Saya akan melanjutkan visualisasi dari rekan saya sebelumnya. Jadi saya akan melanjutkan visualisasi dua terakhir, yaitu adalah matrix
Yang satu lagi adalah slicer. Yang pertama kita akan membuat matriks terlebih dahulu. Di sini data dari matriks itu ada kategori, cost, profit, quantity, dan subkategori. Lalu subkategorinya ini kita naikkan ke rows. Lalu kita akan mendesain visualisasinya. Pertama kita akan menamainya terlebih dahulu. Kita akan menamainya dengan perbandingan kinerja kategori produk. Lalu kita merubah text color-nya dan background color-nya. Lalu selanjutnya kita akan mengubah warna dari setiap kolom ini. Seperti pada kolom sum of cost, ini kita rubah menjadi background, kita rubah menjadi oranye. Profit menjadi biru. Dan quantity menjadi warna ungu. Dan kita bisa mengubah text color-nya juga. Jadi di visual ini kita bisa melihat perbandingan dari setiap sub kategori. Jadi seperti di clothing, di sini ada high self, kurti, legging, short skirt, dan lain-lain. Kita bisa melihat perbandingan dari cost, profit, dan kuantitinya. Lanjutnya kita akan membuat visualisasi slicer. Kita akan membuat visualisasi slicer dari berdasarkan kota. Lalu slicer settingnya kita rubah menjadi drop down. Di sini kita bisa melihat order dari setiap kota, jadi berubah nih semua visualisasinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat visualisasi slicer berdasarkan bulan. Di sini order date dan month. Lalu kita ubah slicer settingnya menjadi drop down. Lalu teksnya kita rubah menjadi berdasarkan kota. Dan juga yang bulan berdasarkan bulan. Dan kita rubah warnanya. Dan yang terakhir, kita akan membuat judulnya. Di insert, lalu text box. Nah, sekian dari visualisasi yang kita buat. Jadi hasil insight berdasarkan visualisasi yang telah kami buat, yaitu bisnis mengalami pembengkakan biaya yang sangat ekstrim, di mana total biaya sum of cost melonjak hingga 401.000. Sedangkan total keuntungan sum of profit tertahan di angka 37.000.
Ketidakefisienan ini merata di seluruh kategori produk utama. Yang pertama yaitu electronics, memakan biaya tertinggi hingga 153.000 dengan profit hanya 13.000. Disusul oleh clothing, cost 130.000 dengan profit hanya 13.000. Lalu furniture, cost 116.000 dengan profit 10.000. Yang semuanya menghasilkan margin keuntungan yang sangat tipis. Tren musiman menunjukkan bahwa volume kuantitas pembelian memuncak di kuartal 1, lalu merosot ke titik terendah di kuartal 3, dengan grafik bulanan yang menunjukkan kerugian bersih pada bulan Mei, Juli, September, dan Desember. Sementara dari sisi geografis, konsentrasi pasar belum berubah, di mana kota Indore 29% dan Mumbai 26% masih mendominasi lebih dari separuh total penjualan. Jadi rekomendasi yang kami sarankan untuk mengatasi krisis margin ini, manajemen wajib melakukan audit operasional dan restrukturisasi supply chain secara menyeluruh guna memangkas biaya pengadaan yang sangat tinggi di ketiga kategori produk, terutama pada elektronik dan clothing. Perusahaan perlu meninjau ulang strategi penetapan harga atau menegosiasikan ulang kontrak dengan vendor agar rasio profitabilitas dapat meningkat secara signifikan. Guna menjaga stabilitas volume sepanjang tahun, buatlah kampanye pemasaran adiktif untuk mendongkrak penjualan di masa lesu, yaitu kuartal 2 dan kuartal 3. Sekaligus lakukan kontrol ketat pada inventaris untuk menghindari penumpukan stok di bulan-bulan rawan rugi, Mei, Juli, September, dan Desember. Terakhir, dorong penetrasi pasar dan promosi lokal di kota Pune, Mathura, dan Bhopal untuk mencegah ketergantungan pendapatan yang saat ini terlalu terpusat di Indore dan Mumbai. Terima kasih. Demikianlah video analisis dan video presentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.